Selamat sore, teman-teman dan dosen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer dengan pembahasan paradigma dan kegunaan prinsip. Perkenalkan, saya Daniel Ambarita dengan nomor induk mahasiswa 1810 1140 2769. Sekian untuk perkenalan diri dari saya. Nah, di sini saya akan membahas paradigma dan kegunaan prinsip. Paradigma dan kegunaan prinsip itu adalah sistem model interaksi manusia dan komputer, yaitu bersifat usable. Nah, kita akan membahas masalahnya. Satu, bagaimana mengukur tingkat kegunaan dan bagaimana kita bisa mengembangkan suatu sistem untuk memastikan kegunaan tersebut. Di sini paradigma interaktif. Paradigma interaktif itu sistem yang interaktif memungkinkan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaktif harus dapat didayagunakan atau usability untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Paradigma dan prinsip usability. Prinsip yaitu interaksi efektif dari sebagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem. Sistem interaktif memungkinkan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaktif harus dapat didayagunakan atau usability untuk meningkatkan keberhasilan pada suatu sistem aplikasi tersebut. Dua pendekatan agar suatu sistem interaktif dibangun dan cara mengukur atau mendemonstrasikan daya usability suatu sistem interaktif. Paradigma dan prinsip usability. Paradigma sistem interaktif yang berhasil sukses pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna atau usability dari sistem tersebut. Terus prinsip interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan, psikologi, komputasi, dan sosiologi mengarahkan peningkatan desain dan evolusi suatu produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paradigma. Satu, time sharing. Kedua, video display units atau FDI, programming toolkits atau alat bantu pemrograman, komputer pribadi atau personal computing, sistem window dan interface WMP, Windows icons, menu, and pointers. Keenam, metafora atau metafor. Ketujuh, manipulasi langsung atau direct manipulation. Kedelapan, bahasa versus aksi atau language versus action. Hypertext, multimodality, dan terakhir, computer support cooperative work atau CSCW. Prinsip-prinsip usability. Yang pertama, learnability, yaitu kemudahan bagi pengguna baru untuk dapat menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja yang paling optimal. Mengurangi waktu dan biaya untuk mempelajari sebuah sistem, memungkinkan latihan yang lebih fleksibel bagi pengguna. Kedua, flexibility, variasi atau cara model bagi pengguna dan sistem dalam bertukar informasi, memungkinkan untuk melakukan reorganisasi tugas maupun bisnis. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat flexibility. Ketiga, effectiveness atau robustness, yaitu tingkat dukungan yang disediakan bagi pengguna untuk mencapai tujuannya dengan sukses dan memberikan penilaian tingkah laku yang diarahkan oleh suatu tujuan, memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Kesimpulan dari pembahasan paradigma dan kegunaan prinsip yaitu kesuksesan perancangan usability membutuhkan pengetahuan yang kreatif dan paradigma baru dan latihan yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Model interaksi membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem, menerjemahkan tujuan antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Dengan memahami bagaimana manusia berperilaku dan sistem kerja komputer, maka akan terjadi interaksi yang baik antara manusia dan komputer, sehingga akan didapatkan hasil yang paling baik. Terima kasih untuk penjelasan dari paradigma dan kegunaan prinsip. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kata-kata yang salah ucap. Saya Daniel Ambarita mengucapkan terima kasih. Terima kasih.